Bang Karni, ini tema yang sangat menarik. Saya berpikir tadi Datuk mau mengangkat soal presentasi Pak Menteri Marwara Sirait yang hanya munculkan wajah Bapak Presiden tanpa Wakil Presiden. Tentunya kita mendiskusikan soal Mas Wapres, lapor Mas Wapres. Demokrasi kontemporer memang hari ini dibentuk oleh kemajuan teknologi internet, itu sudah pasti. Dan kehadiran teknologi internet ini juga mengubah pola komunikasi dan interaksi antara masyarakat, baik individu maupun kelompok, dengan negara. Ya, ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Konsekuensinya kemudian secara positif adalah terjadinya perluasan makna perwakilan politik di dalam demokrasi. Jadi hari ini ketika bicara soal perwakilan politik, menyampaikan aspirasi, agregasi kepentingan, bukan lagi hanya urusan partai politik atau anggota DPR. Itu urusan semua public official, pejabat publik. Nah, masyarakat bisa secara langsung kemudian mengakses mereka melalui internet, melalui saluran-saluran digital. Saya kira ini menuntut kemudian leadership. Kepemimpinan itu harus kreatif dan inovatif. Dan inilah yang terjadi di banyak negara maju. Hampir di semua negara maju ada tokoh-tokoh muda yang muncul dan menjadi hebat rising star karena buat terobosan-terobosan di dalam hal pelayanan publik, di dalam hal kinerja publik mereka dalam konteks jabatannya. Dan hari ini kita melihat itu terjadi pada Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka. Saya kira ini satu kemajuan yang normal saja. Dan ini satu bentuk kontekstualisasi kekuasaan. Artinya menyelaraskan kekuasaan dengan konteks perkembangan zaman. Ini hal yang biasa dan justru seharusnya kita harus apresiasi dan monitoring, pengawasan, kritik itu juga perlu dalam rangka meningkatkan mutu dari dinamika inovasi macam ini. Jadi bagi saya ini hal yang harusnya kita apresiasi. Lalu yang kedua, di dalam sistem presidensial memang kekuasaan itu berpusat kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi mekanisme pemilihan langsung di dalam pemilu membawa konsekuensi bahwa presiden dan wakil presiden itu satu duit tunggal, dua tapi satu. Maka mereka akan satu visi, satu misi. Nah dalam hal ini kita sudah memahami dari awal asta cita yang menjadi refleksi gagasan besar pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ini tentu menuntut kreasi dan inovasi untuk bagaimana mewujudkannya secara lebih konkret sehingga bisa terasa dengan secara lebih cepat. Nah, dalam hal ini saya kira kemunculan program Mas Wapres Lapor ini juga satu bentuk inovasi ya. Meskipun itu mungkin tidak diatur di dalam undang-undang dan secara umum di seluruh demokrasi bahwa kewenangan wakil presiden itu tidak cukup besar dibandingkan presiden, itu sudah pasti. Ya, tetapi tidak ada undang-undang, bahkan di dalam konstitusi tidak ada aturannya bahwa seorang wakil presiden boleh melakukan inovasi atau boleh melakukan program-program yang bersifat kreatif di dalam menopang dan mempercepat pelaksanaan implementasi dari kebijakan pemerintah. Jadi semua ini berjalan normal. Nah kalau dibilang itu pencitraan Bang Karni, dalam politik itu sah-sah saja. Kan orang menciptakan pencitraan, karena politik juga bicara soal persepsi timbal balik. Pemerintah butuh persepsi positif dari masyarakat supaya lahir yang namanya trust. Masyarakat juga butuh persepsi yang positif dari negara sehingga pendekatan negara terhadap masyarakat juga harus sesuai dengan konteks, kondisi batin, sosial, moral, ekonomi, dan sebagainya masyarakat. Jadi ada integrasi kebatinan antara masyarakat dan pemerintah. Itu yang harus dijaga di dalam pelaksanaan kekuasaan dalam demokrasi. Nah apa yang dilakukan ini kan sebetulnya bukan hal baru,
tadi sudah disampaikan bahwa program lapor dari era Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah berjalan dengan baik. Bahkan ada banyak sekali kajian tesis di luar maupun di dalam negeri yang menganalisis soal program lapor misalnya. Ya, tetapi kali ini kan menjadi sesuatu yang berbeda karena seorang wakil presiden anak muda dan dia turun tangan sendiri. Nah, saya kira dari aspek pencitraan ini juga penting karena masa depan karir politik seorang wakil presiden Gibran Rakabuming itu masih panjang. Sangat masuk akal kalau dia harus memikirkan bagaimana masa depan karir politiknya. Tapi kan bukan itu orientasi utamanya. The ultimate purpose itu adalah bagaimana bisa mengkonkretkan asta cita itu di dalam tenggat waktu 5 tahun ini, satu periode pemerintahan ini. Dan meskipun ini sesuatu yang hal kecil tetapi dampaknya besar. Saya kira hukum alam juga akan selalu dipengaruhi oleh hal kecil untuk perubahan yang besar ya Bang. Setidaknya dalam teori butterfly effect, teori Edward Lorenz kita bisa pahamkan bahwa perubahan kecil hari ini itu membawa dampak terhadap perubahan besar di masa depan. Jadi ada filmnya juga itu, Butterfly Effect. Jadi ada orang mau kembali ke masa lalu, ingin memperbaiki kondisi hari ini. Dan ketika intervensi terhadap masa lalu, sekecil apapun, ternyata berdampak luar biasa besar terhadap hari ini dan masa depan. Dampaknya bisa sangat buruk, bisa sangat baik. Jadi artinya bahwa alam semesta akan bekerja seperti itu. Yang paling penting adalah kontribusi kita apa untuk bisa mendorong perubahan itu terjadi kini dan di masa depan. Saya kira itu yang paling penting. Lalu kemudian refleksi dari munculnya program ini adalah PR besar bagi sistem perwakilan politik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di parlemen, baik di pusat maupun daerah, itu harus berpikir hari ini, kalau nanti setiap hari bertambah jumlah warga yang melapor melalui program Wapres, lapor Wapres ini, artinya bahwa trust masyarakat terhadap lembaga perwakilan politik itu menurun sebetulnya. Nah ini PR harus segera diatasi, disikapi, diperbaiki. Nah fakta hari ini politik kita kan orang maju untuk duduk di dalam parlemen harus memiliki modal yang kuat. Maka orang mengatakan bahwa kekuasaan hari ini selalu melekat dengan kekuatan ekonomi. Jadi kalau anak-anak orang kaya lebih gampang menjadi anggota DPR misalnya, atau menjadi bupati dan wali kota itu masuk akal. Karena demokrasi elektoral dia bertumpu pada financial resources. Jadi sumber daya finansial itu yang menjadi penting. Ya, jadi kalau nanti Mas Adi misalnya mau jadi gubernur, tentu saja bukan hanya ketokohan dan jaringan yang dia butuh, tetapi juga kekuatan finansial. Mekanismenya banyak untuk dapat. Nggak harus kita pakai pola konvensional, kita harus jadi maklar, kita harus jadi perambah hutan, penggali tambang. No, itu kan bisa subsidi oleh masyarakat. Ya, maka dalam kampanye politik kita bisa melibatkan warga untuk memberikan sumbangan. Ya dulu Presiden Obama kan menang pertama sekali program dia itu adalah satu warga $1. Jadi kontribusi $1 satu orang itu kemudian memicu filantropi politik yang sangat tinggi dan pendanaan politiknya menjadi memadai dan dia terpilih. Nah demokrasi yang sehat kan harusnya begitu. Kembalikan kepada masyarakat supaya kekuasaan ketika diraih juga dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan semua orang. Nah itu karena teleologi tertinggi secara moral dari kekuasaan itu kan common good, kebaikan umum. Jadi hari ini tadi disinggung juga sama Bu Irma, kekuasaan-kekuasaan lokal, kabupaten, kota, provinsi, termasuk legislatif lokal, itu semua berorientasi kepada kepentingan diri kebanyakan. Ya mereka berpikir soal bagaimana mempertahankan jabatan, bisa terpilih lagi dan seterusnya. Sehingga otonomi daerah itu sampai hari ini kan ketika dievaluasi tidak memberikan hasil yang optimal sebagaimana asumsi dasar ketika undang-undang itu dibuat tahun 99 dan pelaksanaan pilkada langsung pertama tahun 2005 itu terjadi. Nah saya kira ini juga akan menjadi refleksi semua pihak, semua
instansi negara untuk memikirkan bagaimana masa depan demokrasi kita dalam konteks desentralisasi. Kita mau akan seperti apa kan supaya ada sinkronisasi antara pembangunan pusat dan daerah. Lalu kemudian munculnya program Wapres, Lapor Wapres ini juga bisa men-trigger hal yang sama terjadi kepada local leaders di seluruh Indonesia, bahwa ketika dia duduk di sana, dia tidak mewakili keluarga atau kelompok bisnis saja, tapi dia mewakili semua orang, maka dia harus punya yang namanya moral concern. Kalau kita tidak punya itu, pemimpin tidak punya itu, kekuasaan itu akan menjadi ritual kosong, dia akan kehilangan substansi moralnya, maka jangan heran kalau masyarakat kemudian marah dan menjadikan proses pemilu sebagai proses dagang. Saya memilih Anda, you mau bayar saya berapa? Nah ini yang terjadi sekarang, jadi pendangkalan nilai, pendangkalan makna kekuasaan dan makna demokrasi di dalam kenyataan itu Bang. Jadi saya kira kita harus start dengan berpikir positif saja, bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ini di dalam rangka menunjukkan kinerjanya, meskipun tentu saja ada kepentingan pribadi soal pencitraan, dan itu sah. Tidak ada hukum yang dilanggar, dan secara moral itu juga tidak problematis. Terima kasih Bang, itu saja.